Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah sebuah buku yang menurut aku penting banget apalagi buat kita-kita, Gen Z. Judulnya Loving the Wounded Soul dari Regis Makhshadi. Ini bukan sekedar buku biasa ya, tapi bisa jadi semacam peta buat kita ngertiin topik yang sering banget disalahpahami, depresi. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa sedih tapi sendirian banget? Rasanya kayak nggak ada satu orang pun di dunia ini yang ngerti? Kalau jawabanmu iya, kamu nggak sendirian kok. Dan pembahasan kita kali ini mungkin pas banget buat kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jiwa yang terluka. Nah, yang bikin buku ini tuh kerasa beda dan kena banget adalah karena penulisnya, Regis Mahdi, nggak cuma ngomong dari sisi teori aja. Dia nulis ini dari pengalamannya sendiri, sebagai seseorang yang pernah berjuang melewatinya. Dan coba deh dengerin kutipan ini. Jujur banget, dia nulis, saya memilih menjadi sosok yang autentik dan tidak malu jika vulnerability-nya diketahui orang lain. Ini nunjukin kalau semua yang ditulis di buku ini tuh datang dari hati. Bukan cuma sekedar info, tapi sebuah pengakuan yang tulus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusialnya nih. Di sini kita bakal ngebongkar salah satu miskonsepsi terbesar soal depresi. Buku ini ngasih tahu kita kalau depresi itu bukan soal kurang iman, kurang bersyukur, atau lemah. Jadi sebenarnya apa dong? Jadi gini, buku ini dengan cerdas ngebedain dua tipe stres. Yang pertama ada eustress, ini stres yang positif. Kayak deg-degan sebelum tanding, tapi malah bikin kita jadi semangat latihan. Nah, lawannya adalah distress. Stres negatif yang rasanya tuh bikin lumpuh, bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Depresi seringkali dimulai dari sini, saat distress ini terjadi terus-terusan. Dan inilah poin utamanya. Tolong banget diingat, depresi itu sebuah penyakit. Bukan pilihan, bukan kelemahan karakter, dan jelas bukan sesuatu yang dibuat-buat atau cari perhatian. Ini adalah kondisi medis yang sama nyatanya kayak penyakit fisik lain. Analogi di buku ini benar-benar pas banget. Sama seperti penderita asma atau alergi, mereka tidak memilih untuk mengalaminya. Coba pikir deh, kita kan nggak mungkin nyalain teman kita karena asmanya kambuh ya kan? Nah, seharusnya cara kita mandang depresi juga kayak gitu. Pemahaman tadi ngebawa kita ke bagian selanjutnya. Kalau kita udah paham depresi itu penyakit, kita jadi sadar kalau ini bukan masalah personal satu dua orang aja. Ini adalah pengalaman yang bisa dialami siapapun. Ini adalah kisah kita bersama. Pesan di sini tuh, wah nonjok banget. Mau kamu terkenal, sukses, kaya, atau orang biasa aja, status sosial tuh bukan tameng. Siapapun, benar-benar siapapun, bisa mengalami depresi. Lihat aja daftar nama-nama ini. Ini bukti nyata kan? Dari idola K-pop yang kita cintai kayak Jonghyun dari SHINee, musisi legendaris Chester Bennington, sampai figur yang kelihatannya kuat banget kayak Dwayne The Rock Johnson, dan bahkan Pangeran Harry. Mereka semua secara terbuka bicara soal perjuangan mereka. Buku ini juga ngebahas sesuatu yang mungkin dekat banget sama kita, para fans. Saat seorang idola pergi, rasa sedih yang kita rasakan itu nyata banget. Ikatan emosional antara fans dan idola itu kuat, jadi nggak heran kalau kehilangannya bisa memicu duka yang mendalam. Tapi, luar biasanya, dari rasa duka itu bisa lahir sesuatu yang positif. Contohnya, waktu Jonghyun meninggal, para Shawol, fans SHINee di Indonesia, bersatu. Mereka menggalang dana sampai 466 juta rupiah atas nama Jonghyun. Ini bukti nyata kalau duka bisa diubah jadi aksi kebaikan. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita ngomongin soal harapan. Gimana sih cara nemuin jalan pulih? Nah, buku ini menawarkan sebuah pendekatan yang berpusat pada welas asih atau self-compassion. Salah satu alat utama yang dibahas adalah mindfulness. Eits, ini bukan cuma soal meditasi dan duduk diam ya. Sederhananya, mindfulness itu latihan untuk menyadari pikiran dan perasaan kita di momen ini, tanpa ngejudge. Misalnya, kita sadar lagi sedih, ya udah, kita akui aja, oke, aku lagi sedih sekarang, tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Simple, tapi ternyata ampuh banget. Jadi intinya tuh di sini. Proses pemulihan itu bukan soal perang lawan kesedihan. Bukan juga maksa diri buat harus positif terus. Tapi tentang belajar menerima dan mengamati apapun yang kita rasakan dengan kebaikan dan welas asih buat diri kita sendiri. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah dengerin semua ini, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa lebih berwelas asih sama jiwa yang terluka? Baik itu jiwa kita sendiri, ataupun jiwa orang-orang di sekitar kita. Coba deh kita bawa pulang pertanyaan ini dan pikirin sama-sama.